kalau nggak mau jadi petugas partai. Saya tidak ngomongi lagi anggota partai, petugas partai. Artinya yang diberi tugas oleh partai. Out, begitu aja, mundur. Harus petugas partai harus nurut semua, harus tegak lurus. Petugas partai itu Pak untuk ya harus nurut. Pak Ganjar. Kalau saya udah nggak usah ditanya. Atau masih mau tanya lagi? Saya rasa Presiden 2024 kok feeling saya tetap orang Jawa. Pribadi bisa ya bisa tidak, karena pasti ada yang suka dan ada yang tidak. Tapi rata-rata kalau orang Jawa Tengah suka. Jawa adalah kunci. Lamun siro sakti ojo mateni. Lamun siro banter ojo disisi. Lamun siro pinter ojo minteri. Meskipun kamu pandai jangan sok pintar. Saya nyatakan calon presiden dari PDIP. Kurang apa? Sinyal PDIP, Hasto sebut Mega akan berkontemplasi tentukan calon presiden. Ganjar selalu masuk 3 besar bursa kandidat Capres 2024 di berbagai survei. Misalnya saat Ganjar menempati posisi kedua di survei terbaru Indikator Politik Indonesia. Pada survei yang digelar 30 Juli hingga 4 Agustus, indikator tersebut mencatat elektabilitas Ganjar mencapai 20,8%. Angka itu naik sekitar 7% dari bulan April. Tingkat keterpilihan Ganjar hanya kalah dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski punya potensi dari segi elektoral, perjalanan Ganjar menuju 2024 tidak mulus. Ia mendapat hambatan dari partainya sendiri, PDIP. PDIP lebih memilih sang putri mahkota Puan Maharani. Bahkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto menyebut partainya sudah sepakat mendorong Puan sebagai cawapres. Namun sejauh ini di PDIP baru ada sosok Ganjar yang menonjol dan relatif diterima masyarakat Jawa. Barang siapa berhasil menguasai suara di Jawa, maka sangat besar potensi untuk menangnya. Jawa adalah kunci. Saya rasa Presiden 2024 kok feeling saya tetap orang Jawa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh partainya pada pemilu umum 2024 merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Hasto menuturkan hasil survei mengenai elektabilitas seseorang tidak akan dijadikan alat ukur bagi PDIP dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung. Untuk menjadi presiden banyak faktornya. Bagi Bu Mega hal tersebut juga dilakukan dengan kontemplasi, memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itulah tradisi yang dijalani Bu Mega, kata Hasto. Ini proses yang berjalan terus-menerus pada tahun 2014 ketika banyak yang meragukan dan Ibu Mega ternyata mengambil sebuah keputusan yang sangat genuine. Mengangkat Bapak Jokowi, ya kader PD Perjuangan yang berproses dari bawah, dari wali kota, gubernur, dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, karakter kepemimpinan dari bawah inilah yang terus didorong, pemimpin yang memahami hakikat dan kehendak dari rakyat. Hasto mengatakan PDIP mengesampingkan adanya pembahasan calon presiden di internal partai demi berkontribusi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo di masa pandemi. Ia menuturkan PDIP saat ini tengah fokus pada kaderisasi serta bekerja untuk rakyat. Dan bagi PD Perjuangan tahapan sekarang adalah melakukan konsolidasi dalam seluruh lini kehidupan berbangsa dan bernegara oleh kader-kader PD. Menurut Hasto, seluruh kader meyakini Megawati akan memilih pemimpin nasional melalui kontemplasi, mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan banyak aspek strategis. Tadi kan Ibu mengatakan supremasi opini itu seringkali mengalahkan fakta. Dan jadi seorang pemimpin memang dia harus punya kemampuan komunikasi politik yang baik. Tetapi di luar itu, dia punya tanggung jawab, dia punya kekokohan dalam hal prinsip, dia punya kemampuan teknokratik. Dan itu kan harus dipersiapkan, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tunggu momentum yang tepat dari PD Perjuangan bagi Bu Mega untuk mengumumkan siapa calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, Hasto menambahkan partainya tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Ia mengatakan PDIP sejak awal taat pada konstitusi.
Pihaknya menyebutkan Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan berulang kali soal penolakan wacana masa jabatan Presiden 3 periode. Ketika Bapak Jokowi dilantik sebagai Presiden, salah satu sumpahnya itu menegaskan untuk taat kepada perintah konstitusi dan menjalankan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya, sehingga tidak ada gagasan dari PDIP tentang jabatan Presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Karena itu PDIP berencana untuk memilih calon presiden yang mempunyai elektabilitas setidaknya bisa meniru gaya Presiden Jokowi dalam memimpin. Pengamat politik dari Universitas 11 Maret Surakarta, Agus Riwanto meyakini pada akhirnya PDIP akan mengusung kader terbaiknya sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Dan menurut Agus, kader terbaik PDIP saat ini adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia menilai Ganjar sebagai figur yang sejauh ini unggul dalam perebutan hati masyarakat. Oleh karena itu, Ganjar layak dicalonkan PDIP pada Pilpres 2024. Menilai sosok Ganjar sebagai figur paling potensial untuk Pilpres 2024 karena berasal dari Jawa. Berdasarkan sejarah Pilpres di tanah air, capres yang berasal dari 3 hingga 4 daerah di Jawa selalu menang. Bahkan relawan Jokowi Mania berencana mendeklarasikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Pilpres 2024. Keputusan itu dibuat usai Presiden Joko Widodo menyatakan penolakan terhadap perpanjangan maupun penambahan masa jabatan presiden. Ketua Jokowi Mania mengatakan pihaknya mencari sosok pemimpin baru pengganti Jokowi. Mereka merasa Ganjar paling cocok diusung di 2024. Kita lihat kan Pak Presiden sudah menolak dengan tegas gagasan dan wacana 3 periode dan perpanjangannya. Maka pilihan kami melihat sosok yang bisa menggantikan Presiden di 2024 nanti, Presiden Jokowi adalah Mas Ganjar Pranowo. Akhirnya pilihan itu kita deklarasikan di Jawa Timur dengan kawan-kawan relawan yang lainnya. Nah, akhirnya kita sepakat bahwa Mas Ganjar lah yang layak untuk menggantikan Jokowi nantinya. Pak Ganjar. Mas Ganjar ini sosok yang punya kemiripan secara kinerja, juga selain kinerja beliau juga punya karya di daerahnya sendiri di Jawa Tengah. Nah, pertimbangan itulah yang akhirnya menjadi pilihan dan atau juga menjadi kesimpulan kenapa Mas Ganjar harus kita dukung di 2024 nanti. Pihaknya akan membentuk elemen relawan bernama Ganjar Pranowo Mania alias GP Mania. Kelompok relawan itu akan berisi orang-orang Jokowi Mania. Joman Jokowi Mania Jawa Timur. Dalam hal ini Joman atau Jokowi Mania Jawa Timur telah resmi menyatakan dan mendeklarasikan adalah untuk calon Presiden 2024 adalah Pak Ganjar Pranowo. Kenapa? Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang kita seleksi adalah merupakan sosok yang merakyat. Ya, mudah-mudahan dengan sosok yang merakyat ini bisa mengenyangkan rakyat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.